Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, sobat-sobat pintar. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan dari Fakultas Peternakan Angkatan 2017. Di sini saya akan membuat podcast bersama kakak yang sangat luar biasa keren. Kita sambut, halo, selamat siang, Kak Velia. Halo Kak Syahrul. Halo teman-teman sobat pinter ya. Aku manggilnya. Ya, Oke. sobat pintar. Ya, gimana sekarang apakah Kak Velia udah siap apakah belum untuk diwawancara oleh saya terkait permasalahan yang sekarang lagi benar-benar dirasakan oleh sobat-sobat pinter yang sedang mendengarkan nih Kak. Wah, harusnya pastinya siap ya untuk bisa diwawancarai. Oke, kalau gitu mungkin saya langsung mulai aja mungkin Kak ke pertanyaan yang pertama. Saya ingin bertanya terkait pandangan Kakak terhadap pembelajaran jarak jauh ini seperti apa sih Kak? Dan tolong berikan alasan plus minus positif negatifnya itu seperti apa sih Kak? Oh, oke. Ya, boleh ya aku langsung jawab aja. Terkait Ya, dengan perkuliahan di masa pandemi, yang pastinya ini adalah perkuliahan jarak jauh ya. Semua orang berada di rumahnya masing-masing. Pasti itu ada positif dan negatifnya. Kalau misalkan terkait dengan hal-hal yang kita bisa sebut sebagai positif, sebenarnya ini tuh adalah suatu apa ya? Suatu kejadian yang ngebuat kita tuh lebih lagi untuk melek nih terhadap teknologi. Itu positifnya. Karena di pembelajaran jarak jauh ini kita nemu banyak banget ya aplikasi dan juga platform yang pastinya dapat mendukung si pembelajaran jarak jauh ini dan juga bisa membuat apa ya mempertanyakan juga nih kira-kira kita tuh konsisten gak sih, kita tuh orangnya disiplin gak sih secara juga ya. Jarak jauh itu berarti kan intinya nggak ada yang bisa ngontrol kita gitu. Kalau misalkan kita berada di Unpad berarti kan secara tidak langsung mungkin ya kita dipaksa untuk datang ke kelas, kemudian kita dipaksa juga seakan-akan dipaksa ya, tapi sebenarnya itu walaupun itu adalah niat kita sendiri, tapi kan karena kita emang harus berkumpul di satu tempat, jadinya itu tuh apa ya, komitmen diri kita untuk melakukan belajar itu di kelas itu tuh lebih tinggi. Nah, kalau misalkan di kala pandemi seperti ini tuh positifnya adalah kita bisa mengembangkan diri kita. Mengembangkan dari sisi mana sih? Misalkan tadi nih kita komitmen WFH, WFH juga terus kayak belajar dari rumah gitu kan. Berarti itu kita harus meningkatkan komitmen diri kita. Komitmen nih sama jadwal yang udah ada. Jangan sampai kita tuh punya jadwal nih, jadwal mata kuliah tiba-tiba semuanya keskip aja gara-gara kita tuh orangnya mager, terus males banget ngecek platform si pembelajarannya, terus juga itu tuh kita tuh kayak apa ya, kayak lazy man aja, kayak lazy, kayak orang-orang lagi males aja enakan kayak mager gitu kan, jadi enaknya mungkin cuma leha-leha aja padahal sebenarnya kita tuh punya mata apa ya, punya jadwal yang emang harus kita tepatin kayak gitu. Dan juga bikin kita makin disiplin juga, kayak kita tuh udah sebenarnya punya apa ya, punya jadwal tersendiri, dan jadwal-jadwal itu yang berhubungan dengan pembelajaran jarak jauh ini harusnya kita tepatin kayak gitu. Di samping kita punya, pastinya kalau di rumah tuh pasti ada banyak banget tanggung jawab yang masuk ke kita kayak gitu. Selain tanggung jawab itu, makanya kita harus komitmen dan juga disiplin. Di situ tuh dikembangkan banget nih pas lagi di perkuliahan di masa pandemi. Kemudian negatifnya ya, kalau negatifnya, kalau menurut sudut pandang aku di sini, dan sudut pandang aku adalah sebagai seorang mahasiswa, negatifnya itu adalah kita tuh nggak bisa berdiskusinya tuh lama. Misalkan, kayak misalkan ada kelas nih, ya kita ya udah kelasnya itu cuma di jam sesuai dengan jadwal aja. Biasanya kan kita bisa tuh kayak ke ruang dosen buat nanya sesuatu yang mungkin kita belum mengerti pas lagi di kelas. Terus juga kita bisa mengadakan banyak sekali diskusi dengan teman-teman kita pada saat pembelajaran berlangsung kayak gitu. Kalau misalkan dari
pada saat ini itu kekurangannya itu. Jadi kita kurang berinteraksi satu sama lain kayak gitu. Jadinya bisa jadi kita tuh kayak pas lagi ngikutin kelas yang mungkin sekarang sudah pakai aplikasi Google Meet atau Zoom, itu tuh kayak bingung sendiri gitu. Nanya bisa, tapi kan via chat. Dan kalau via chat tuh biasanya ya gimana kita menanggapi si jawabannya aja. Mungkin aja kita bisa salah paham atau enggak emang beneran itu tuh belum jelas gitu. Kayak gitu. Terus juga negatifnya itu adalah mungkin ini sih kayak sebenarnya kita tuh ngambil ilmunya nggak terbatas, tapi mungkin sumber daya yang kita punyanya terbatas. Itu bisa kita lihat di kuota misalnya ya, kuota internet, terus juga sarana prasarana si internetnya itu sendiri. Bisa jadi misalkan aku itu adalah orang yang tinggal di suatu wilayah yang itu di mana wilayahnya itu belum punya akses internet yang baik. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu bentuk negatif ya, karena kita tuh jadi nggak apa ya, kita nggak bisa melakukan pembelajaran perkuliahan itu secara aktif dan juga secara lancar kayak gitu. Makanya kenapa aku mention banget nih yang tadi tentang kuota, tentang internet. Ini tuh ya kita harus pinter-pinter lah gimana cara ngaturnya supaya pengeluarannya itu justru nggak membengkak ke kita nih. Padahal kan kita tuh bakal banyak menemui banyak banget ruangan-ruangan untuk berdiskusi tapi pastinya via online. Kayak gitu untuk si positif dan negatifnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Sangat luar biasa sekali. Mungkin saya izin bertanya lagi terkait tentang kira-kira nih pandangan Kakak pihak Unpad, baik itu dari tenaga pengajar ataupun mahasiswanya, sudah siap untuk melaksanakan kuliah daring nggak sih Kak? Oke, mungkin untuk menjawab apa ya, menjawab pertanyaan yang tadi kakak sampaikan ya, itu aku bisa jawab dengan mungkin perbandingan ya, biar kita bisa melihat bahwa ada yang berubah nggak sih sebenarnya dan apakah kita juga sudah siap gitu ya. Hal yang aku ingin coba apa ya, coba utarakan itu adalah sebenarnya untuk yang masalah PSBB ini ya, PSBB terus juga kemudian kebijakan kebijakan tentang Unpad yang juga mengikuti kebijakan dari pemerintah untuk melaksanakan PSBB dan perkuliahan secara daring ini kan itu muncullah pas lagi akhir-akhir Maret ya. Di akhir Maret kalau nggak salah itu kalau aku nggak salah tanggal itu tuh tanggal 24 Maret 2020 itu ada surat edaran gitu di unpad.ac.id. Mungkin bisa dilihat juga. Di situ tuh menyatakan bahwa si proses perkuliahan daringnya itu diperpanjang nih sampai ujian akhir semester genap tahun akademik 2019-2020. Nah, ini tuh berarti pada saat dikeluarkannya si kebijakan ini oleh Unpad, berarti Unpad tuh harus kayak cepat-cepat banget gitu, kayak ayo kita fakultas, kita prodi, kita universitas sama-sama untuk mewujudkan perkuliahan daring itu yang sesuai kayak gitu kan. Pengennya sesuai, pengennya tuh lancar, tapi kan karena ini juga baru dikasih tahu ya dan ini juga merupakan tantangan yang baru juga di apa nih aku bilangnya apa ya, di tahun ini dan juga kita melihat bahwa sesuai kalender akademik ya di tanggal 6 sampai 10 April itu sebenarnya itu ada UTS. Nah, dari tanggal 24 Maret tuh sampai tanggal 6 sampai 10 April tuh kan kayak cuma 1 minggu lebih dikit lah ya. Bahkan aku nggak tahu itu kayak ya 1 minggu lebih dikit kayaknya. Itu tuh nggak lama loh. Maksudnya buat nyiapin segala hal, entah itu platform, entah itu segala metode pembelajaran. Kayak gitu itu bukan hal yang cepat, bukan waktu yang sangat lama gitu. Tuh cepat banget gitu. Kayak sejentik langsung tiba-tiba udah ganti minggu aja. Nah, aku di sini merasakan ya sebagai seorang mahasiswa ya emang kelihatan nggak cuma Unpad deh kayaknya, maksudnya perguruan tinggi yang lain pun juga merasakan bahwa mereka belum siap dan belum mempunyai persiapan yang matang. Itu dilihat dari kacamata aku. Kenapa aku bisa bilang mereka apa ya, Unpad dan juga perguruan tinggi yang lainnya itu belum mempunyai persiapan yang matang?
Karena yang disoroti di sini tuh bukan hanya Unpadnya aja nih, misalnya bukan hanya Unpad sebagai penyelenggara pendidikan, namun juga kesiapan si entitas di dalamnya. Entitasnya tuh siapa sih? Pengajar, ya mahasiswa, kemudian ada tenaga apa tendik ya tendik kayak gitu kan banyak banget ya si entitasnya tuh. Jadi kalau yang siap cuma satu atau dua orang ya yang nggak siap gitu karena emang harus kita tuh bersama-sama mempersiapkan kayak gitu. Terus juga di awal-awal minggu itu tuh ya di 24 Maret sampai 6 10 April itu tuh agak terganggu si perkuliahannya. Kayak ya karena banyak banget ruang-ruang diskusi entah itu dari fakultas entah itu dari prodi yang pastinya menginginkan perkuliahan daring yang lancar dan juga sesuai kayak gitu. Makanya di situ tuh kadang-kadang agak sedikit nabrak ke apa ya, ke mata kuliah, ke jadwal mata kuliahnya kayak gitu. Nah, di bulan itu juga itu tuh aku baru merasakan lagi ya yang namanya Live Unpad. Tadinya tuh aku pakai platform sendiri untuk khusus teknik informatika ya. Kemudian di sini tuh aku baru merasakan lagi yaitu si Live Unpad sebagai platform perkuliahan daring. Terakhir aku makin Live Unpad ini itu tuh pas aku TPB. Itu lama banget berarti beberapa tahun yang lalu. Dan itu secara sekilas aku tuh ngeliatnya masih sama nih Live Unpadnya. Berarti kan belum ada perubahan secara signifikan banget ya untuk si Live Unpadnya. Terus juga ini tuh nggak familiar buat siapapun nih nggak familiar dong tentunya buat aku sebagai mahasiswa buat dosen ya buat ya orang-orang yang di ruang lingkup si perguruan tingginya tuh ini nggak familiar banget jadi ya gimana gitu ini tuh adalah kayak waktu dulu ya pada pas kita awal-awal pandemi itu tuh kayaknya kita ngerasa ini tuh kayaknya kita bisa apa ya bisa nyalahin semua orang deh karena nggak kesiapan karena kita semua tuh nggak siap jadi kita seakan-akan menyalahkan satu sama lain kayak ini unpadnya nggak siap ini mahasiswanya nggak siap atau bahkan ini dosennya nggak siap kayak gitu jadi banyak peluang untuk menyalahkan satu sama lain dan juga ini tuh apa ya ada bahkan pada saat dulu juga itu tuh yang pas awal-awal banget yang Maret ke April itu tuh di semester apa tuh genap berarti ya semester genap itu bahkan ada aku tuh suka banget suka lihat Twitter juga terus pasti kan suka ngechat sama teman-teman juga kan di media sosial itu tuh bahkan sampai berpikir ini tuh beneran perkuliahannya secara daring atau emang perkuliahannya tuh emang cuma digantiin tugas aja sih karena kita dapat banyak tugas yang mungkin kita merasanya ya karena emang juga ini lagi kondisi yang baru jadi kita merasa kayak wah banyak banget tugasnya jadi ngerasa kayak ini perkuliahan tugas deh kayaknya bukan perkuliahan seperti kita biasanya lakukan dan itu mungkin jadinya negatif ya jadinya wah ini kebanyakan tugas tugas satu belum selesai kemudian ditambahin lagi jadinya mungkin berefeknya ke kitanya yang terburu-buru mengerjakan tugasnya belum mengerti si materi tiba-tiba ada tugas lagi jadi ya itu sih lebih ke motivasi si mahasiswanya sendiri. Mereka tuh mau melanjutkan sih untuk belajar mata kuliah itu atau enggak atau bahkan ya udah deh yang penting ngumpulin kayak gitu. Terus juga nah itu tuh nah gara-gara hal-hal itu tuh jadinya nggak siap kan. Kalau misalkan tadi yang aku paparin tuh mungkin aku menyimpulkan itu nggak siap. Kemudian coba kita lihat nih ke yang semester sekarang. Semester ganjil di mana sebelum ke semester ganjil pastinya tuh ada libur dulu ya entah 2 bulan atau 3 bulan intinya tuh ada libur dulu nah disinilah space space apa sih space buat pemerintah entah itu dari Mendikbud entah itu dari perguruan tinggi masing-masing entah itu dari entitasnya masing-masing itu tuh buat yuk kita upgrade bareng-bareng upgrade diri kita upgrade platformnya terus kita harus melek banget nih sama teknologi soalnya ya udah pasti gitu ya, udah pasti perkuliahan daring masa nggak pakai teknologi gitu. Pastinya kita setidaknya harus mengenal si platform yang pengen kita pakai buat pembelajaran daring. Nah, kemudian di semester ganjil ini aku melihat perubahan yang wow, yang kalau dari kacamata aku ini wow banget gitu. Dari Live Unpad dulu ya mungkin yang bisa terlihat dengan jelas, Live Unpad kita punya wajah baru, wajah yang lebih fresh. Terus karena mungkin karena aku dari teknik informatika ya, saya
sering lihat-lihat web, terus mobile application kayak gitu. Jadi aku merasa bahwa ini Live Unpad yang sekarang itu udah clean, udah bersih, dan udah lebih jelas gitu daripada Live Unpad yang sebelumnya. Dan ini pastinya adalah suatu pembaharuan yang baik banget. Dan dari pihak universitas berarti udah melakukan apa ya, gebrakan baru supaya menarik kembali perkuliahan pas lagi daring kayak gini. Terus juga biasanya untuk materi-materi yang semester sebelumnya itu mungkin hanya disisipkan dalam bentuk PPT atau dokumen yang tidak ada yang tidak ada audionya sama sekali. Oke. Okay. Ya, yang tidak ada apa namanya? Yang tidak ada audionya sama sekali di sini tuh kita udah pakai yang namanya materi yang bisa memuaskan audio visual kita. Ada visualnya, ada audionya. Jadi seakan-akan kita tuh berada di dalam kelas kayak gitu. Seakan-akan kita mendengarkan langsung si dosennya menjelaskan kayak gitu. Nah, namun mungkin ada hal juga ya, kayak misalkan kayak kekondusifan dari si roomnya itu mungkin nggak bakal bisa kita kontrol sepenuhnya seperti pada saat kita offline. Offline itu adalah ya kalau misalkan nggak ada pandemi gitu, kita pembelajarannya secara biasa, secara apa namanya, ya secara sewajarnya di kelas kayak gitu, mungkin kekondusifannya. Nah, tapi kekondusifannya di sini, aku pada saat semester ini tuh beneran kayak hampir menyerupai kekondusifan yang ada di kelas aslinya, karena tadi kita tuh disuruh on cam, kita juga di absen. Jadi kayak dari dosennya juga melihat kekondusifan si kelasnya atau room Zimit atau room Zoom-nya kayak gitu. Dan ini merupakan suatu awal yang baik juga karena kan tadi ya di strike-nya itu adalah apa, komitmen diri dan juga si kedisiplinan dari mahasiswa sendiri. Itu juga berlaku buat aku gitu. Kayak gitu sih paling. Jadi apakah udah siap? Oh, tentunya sudah siap karena semua semua orang itu sudah mengupgrade masing-masing dirinya, kemudian entitasnya masing-masing udah di-upgrade. Ya, kita sudah apa ya? Kalau sampai bulan ini intinya aku sudah merasa bahwa kita semua sudah siap kayak gitu. Tapi kita siap karena kita bersama-sama mempersiapkan diri, bukan karena hanya satu atau dua entitas aja yang siap. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Velia atas jawabannya. Oke, masuk ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Tapi kita pending dulu. Jangan lupa saksikan part 2 podcast pinter ini ya.